Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya alim. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Inilah kalimat yang pantas untuk kita awali majelis kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan dan memudahkan kita untuk memulai hari kita dengan kebaikan dan ketaatan yang tinggi nilainya. Mudah-mudahan kita mengerjakannya dengan penuh keikhlasan sehingga kita mendapatkan balasan di sisinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang diterima amal solehnya. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita ucapkan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu salawat yang kita baca akan Allah berikan 10 kali kepada kita. Allah berikan 10 kali balasan kepada kita. Dan inilah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita untuk kesempatan untuk bisa mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat kelak. Dan semoga Allah kumpulkan kita bersama para nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin. Ikhwatal kiram, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang kitab Qawaid Tauhid, kaidah-kaidah tauhid, masih seputar kaidah tauhid rububiyah. Pada pagi kemarin kita ambil kaidah yang ke-8, la malika lil asya'i al haqiqati illallah. Tidak ada pemilik terhadap segala sesuatu itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Pemilik sejati adalah Allah. Walaupun kita memiliki, tapi kepemilikan kita terbatas, ya, bisa jadi karena habis masa kepemilikan, atau rusaknya barang yang dimiliki, atau hancurnya barang yang kita punya. Namun kepemilikan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mutlak, ya, dialah Allah yang pemilik apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Pagi ini kita masuk kepada kaidah yang ke-9, adalah Allahu khaliqu kulli syai'. Allah maha pencipta segala sesuatu. Fala khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Saya ulangi kaidah kita yang ke-9, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah pencipta atas segala sesuatu. Fala khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekh
Walid As-Su'aidan, wal maqsudu bi itsbatil khalqi huna, maksud dari penciptaan di sini khalqul ijad la khalqut taswir, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu adalah Allah yang mampu, bukan menciptakan bentuk ya dan gambar ya, rupa. Misalnya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kayu. Dari kayu kita jadikan dia sebagai ya misalnya jendela, atau misalnya meja, atau pintu dan lain sebagainya, atau kursi. Ini namanya khalqut taswir. Adapun yang memiliki dan menciptakan bahan bakunya siapa? Allah. Ya. Yang membuat meja manusia, tapi ya, bahan bakunya asalnya adalah kayu, dan yang menciptakannya adalah Allah. Ya. Lianna taswira yastati'ul makhluq ayuqalliba suratan ila suratin. Ya. Kalau bentuk, manusia bisa melakukannya, merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Mesin meja seperti ini kecilnya bisa dibuat lebih besar, bisa dibuat lebih indah dan lebih simpel. Nah, kalau bentuknya manusia bisa melakukan itu. Bisa dijadikan mimbar, bisa dijadikan meja, bisa dijadikan pintu, jendela dan sebagainya. Itu bisa. Nah, adapun menciptakan, wal maqsudu biqaulillahi ta'ala fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Al khaliquna huna al musawwirun, fal khalqu yura bihi ahad al ma'nayain. Al khalq di sini, menciptakan di sini satu, maksudnya al ijad min al adam, mengadakan sesuatu yang ada sebelumnya tidak ada. Yang mampu siapa? Allah. Ya bagi dari yang tidak ada menjadi ada. Dulu kita tidak ada, Allah ciptakan kita manusia. Allah yang mampu. Ya. Allah yang mampu. Atau maksud yang kedua adalah memindahkan dari satu bentuk kepada bentuk berikut. Nah, maksud yang kita sampaikan di sini adalah Allah la yusyariku fi la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal wala waliyun salih fadlan an ghairihim. Maka Allah yang memiliki keistimewaan di dalam penciptaan ini. Allah tidak ada yang bisa menandinginya, baik itu para malaikat yang dekat dengan Allah, atau para nabi yang diutus oleh Allah, atau orang-orang soleh ya yang Allah pilih, apalagi dari yang lainnya. Maka mereka saja, orang-orang yang hebat pilihan Allah, tidak punya andil di dalam mencipta, ya, tidak punya andil di dalam mencipta. Maka itu Allah katakan dzalikumullahu rabbukum dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'in. Yang demikian itulah Rabb kalian yang menciptakan segala sesuatu. Rabb kalian Allah. Ya. Allah juga katakan dalam ayat yang lain, qul hal yassawil a'ma wal basir, apakah sama ya orang yang buta dengan yang melihat? Am hal tastawi dhulumatu wan nur, apakah sama juga antara gelap dan penuh dengan penuh cahaya? Am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalaqi, atau apakah mereka menjadikan bagi Allah syarikat yang mampu menciptakan seperti ciptaan Allah? Tidak ada, ya, tidak ada yang mampu. Allah katakan fatashabahal khalqu alaihim, maka ya, fatashabahal khalqu alaihim qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahar. Ya. Maka Allah lah yang maha mencipta. Katakan Allah khaliqu kulli syai'. Allah menegaskan dalam ayat ini betapa hanya Allah yang mampu mengadakan sesuatu, menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, ya, dari
yang tidak ada menjadi ada. Bahkan nanti kita subhanallah setelah meninggal dunia kita dimasukkan ke dalam kubur, lalu kemudian Allah akan ciptakan kembali ya sebagaimana dulu kita ada. Walaupun orang-orang yang tidak beriman tidak percaya. Bagaimana mungkin orang yang sudah hancur lebur, ya kan? Dengan tanah mungkin jasadnya hancur kok bisa bangkit dan hidup kembali. Kalau kita coba bandingkan, ya semuanya mudah bagi Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada mudah bagi Allah, apalagi mengembalikan yang pernah ada. Walaupun semuanya mudah bagi Allah ya, tapi kita coba untuk melogikakannya, menciptakan sesuatu yang pernah ada, mengembalikan sesuatu yang pernah Allah ciptakan, itu lebih mudah. Dan semuanya mudah bagi Allah SWT. Tidak ada yang susah dan tidak ada yang sulit baginya. Nah, oleh karenanya tidak patut ketika kita mengetahui bahwa hanya Allah yang pencipta yang ada di langit dan di bumi, apa yang ada di antara keduanya, lalu kita mensyirikkannya dengan yang lainnya. Waqad ajma'a ahlus sunnah ala anna man za'ama anna hunaka khaliqan, bahwa telah menjadi kesepakatan para ulama ahlus sunnah, barang siapa yang mengatakan di sana ada pencipta yang lain, mujid lil asya' tida'an min adam ma'allah, ya fa innahu musyrik. Bila mana ada orang yang meyakini di sana ada orang yang mampu menciptakan sesuatu seperti mana Allah menciptakan, maka sungguh dia telah musyrik. Bagi ada orang yang meyakini begini, maka dia telah melakukan kesyirikan. Li'annahu siwa ghairillahi billah fima huwa min khasa'is rububiyyati. Ya, ini adalah merupakan salah satu keistimewaan rububiyahnya Allah, dan tidak ada yang dimiliki seperti apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha mencipta. Ialah yang tidak ada. Dan lainnya adalah makhluk, dan kita adalah makhluk. Semua yang ada di sekitar kita makhluk, hanya Allah sang khaliq. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Allah panggil manusia dengan panggilan wahai manusia, dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Lihatlah, ingatlah nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kalian. Hal min khaliqin ghairullahi, adakah pencipta lain selain Allah? Yarzuqukum minas sama'i wal ard, yang mampu memberikan kalian rezeki. Apakah ada pencipta yang lain? Apakah ada pencipta yang lain yang mampu memberikan kalian rezeki dari langit dan bumi? La ilaha illa huwa fa anna tu'faqun. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Kenapa kalian bisa berpaling dari ketauhidannya? Ya, kenapa kalian bisa berpaling? Di saat Anda tahu bahwa Allah adalah sang pencipta yang menghidupkan dan mematikan, yang mencukupkan kebutuhan kita, yang memberikan segala urusan, memberikan segala apa yang kita inginkan, yang memudahkan segala urusan kita. Oh, kenapa menyembah yang lain? Kenapa meyakini pula ada zat yang seperti Allah yang mampu melakukan itu untuk kita? Sungguh ini di luar nalar yang sehat. Tidak mungkin seseorang meyakini ya bahwa ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Ya dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'in la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Alaihi khafila rahimakumullah. Nabi kita alaihi salatu wassalam telah mensifati al-qadariyah. Jadi antara taifah, ya, sekte kelompok yang ada dalam Islam al-qadariyah. Alladzina hum al-mu'tazilah. Mereka ini adalah para mu'tazilah. Apa karakter mereka? Bi annahum majusu hadhil ummah. Qadariyah, ya. Dan orang-orang Mu'tazilah, mereka ini adalah majusinya umat ini. Sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wasallam katakan dalam sebuah hadis Abdullah bin Umar, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Kaum qadariyah majusinya umat ini.
In maridu fala ta'uduhum. Jika mereka sakit jangan dijenguk, kata Nabi. Wa in matu fala tashhaduhum. Jika mereka meninggal maka jangan kalian saksikan jenazahnya. Ikhwatal kiram, meriwayat ini diangkat atau disampaikan ke Nabi SAW, disambungkan ke Nabi SAW dan dihasankan. Ya, hadis ini hadis marfu, bahkan dihasankan oleh sebagian ilmu. Fa in qulta lima sumu majusan, kenapa mereka ini disebut majusi? Li'annahum salaku sunnatal majus fi za'mi lil alam khaliqaini an-nur wa huwa ilahul khairi wal zulmah wa hiya ilahul syarr. Mereka meyakini bahwa alam ini penciptanya dua. Satu adalah Tuhan kebaikan, yang kedua Tuhan keburukan. Nah, jadi mereka mengatakan ada dua Tuhan yang mencipta langit dan bumi ini, yang berkuasa atasnya. Nah, jadi disinilah disebut kenapa mereka rahasia disebut majus hazil ummah. Orang Qadariyah meyakini af'alul ibad huwa may yakhluquha. Nah, ini orang-orang Qadariyah berkeyakinan nih, keyakinan yang menyimpang, bahwa perbuatan hamba itu sendiri yang menciptakannya. Ya, walaysa Allah tabaraka wa ta'ala, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma za'amu anna hunaka khaliqan ma'allahi, maka tatkala mereka meyakini ada pencipta selain Allah, ya, atau bersama Allah, maka Nabi SAW mensifati mereka dengan majusi. Umat ini adalah orang-orang Qadariyah. Orang-orang Qadariyah, dia sendiri yang punya kuasa atas perbuatannya dan atas amalnya, dan dia sendiri yang punya pilihan untuk itu. Wa amma nahnu ma'asyiral ikhwah, adapun kita, ya, ahlus sunnah wal jamaah, ya, adalah orang-orang yang meyakini dan berakidah dengan akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah disebut ahlus sunnah karena mengikuti sunnah dan mengamalkannya, serta menghidupkan, ya, kebersamaan, ya, di atas jalan kebenaran. Kama sayatina fi hadhil qawaid, insyaallah akan kita jelaskan kaidah ini lebih rinci. Fata'taqid anna fi'lal 'abdi yunsab ila Allah khalqan wa ijadan wa taqdiran. Perbuatan kita ini maka dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, penciptaannya, ya, kemudian wa yunsab ilal makhluqi tahsilan, dan dinisbatkan kepada makhluk sebagai hasil, ya, wa iktisaban, sebagai bentuk perbuatan. Idzan la khaliqa illallah. Dengan demikian kita faham, ikhwah fillah, tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah yang menciptakan. La khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan bahwa kaidah yang ke-9 ini menekankan masih dalam tauhidur rububiyah, di mana Allahu khaliqu kulli syai. Allah khaliqu kulli syai. Allah pencipta atas segala sesuatu. Fala khaliqa illallah. Dan tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang tidak terlihat, semua itu penciptanya hanya Allah. Tidak ada yang lain. Tidak seperti orang-orang Qadariyah di dalam meyakini sebuah perbuatan amal manusia bahwa dialah sendiri yang menciptakannya. Kita sendiri yang punya menciptakan, Allah tidak punya andil di situ. Maka kita ahlus sunnah wal jamaah tidak mengatakan demikian, ya, bahwa kita sebagai seorang hamba, maka kita memilih melakukan kebaikan atau melakukan keburukan. Bila mana kebaikan dilakukan, maka akan mendapatkan pahala. Namun bila mana keburukan yang dikerjakan, akan mendapatkan dosa. Nah, yang melakukan itu kita, yang menggerakkan, ya, badan kita, kemudian yang memilih perbuatan itu kita, dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Nah, ikhwafillah,
Jadi kita yang memilihnya, yang menetapkannya. Maka mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita pemahaman yang benar di dalam tauhid rububiyah. Hanya Allah pencipta atas segala sesuatu, tidak ada yang lainnya. Jelas Pak Yogi? Ya, hanya Allah pencipta segala sesuatu. Ya, pencipta ini kita maksud adalah yang mengadakan, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, hukum asal dari semua ini adalah Allah yang punya, yang menciptakannya. Tapi manusia hanya bisa merubah bentuk saja, dari satu bentuk ke bentuk yang lain, ya kan? Dari tanah banyak yang bisa dibuat apa saja, ya bisa mau batu bata dan lain sebagainya, ya juga bisa dibuat dari tanah. Dan itu tergantung kepada kepada kemampuannya untuk memilikinya, dari yang mana yang ia beli, ya. Misalnya batu bata, kemudian apa saja yang tercipta dari tanah, macam-macam, ya. Dan itu asalnya adalah tanah, dan ciptakan tanahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia hanya mampu merubah bentuk yang satu ke bentuk yang berikutnya, tapi bahan bakunya dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini bisa dipahami, ya. Insyaallah saya ulangi, Allahu khaliqu kulli syai'in fala khaliqa illallah. Mudah-mudahan ya bisa kita pahami dengan baik. Allah mencipta segala sesuatu dan tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian pembahasan kita pada pagi yang barokah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu bermanfaat yang bisa kita bawa pulang dan bisa kita amalkan, serta dijauhkan kita dari segala bentuk kelalaian, ya, maksiat dan dosa, dari segala hal yang bisa mendatangkan murkanya. Dan semoga kita diberikan taufik di dalam menjalankan syariatnya dan menegakkan sunnah-sunnah nabinya. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara